kasih untuk yang sudah hadir di pertemuan hari ini, tepatnya pukul 3 sore ya. Mudah-mudahan seterusnya kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam kegiatan kita ya. Oke, ketemu lagi bareng saya di kelas privat 11-11 dan 10-10. Hari ini kita masih dalam pembahasan AJP, tapi di part keduanya. Kemarin kita udah bahas satu part 1 ya, yang mana kemarin itu kita sudah membahas beberapa jurnal yang ada di dalam jurnal penyesuaian. Oke. Sembari menunggu yang lain, kita review dulu untuk materi yang kemarin ya. Di part 1 kemarin itu kita lagi belajar mengenai AJP yang akrual dengan tangguhan. Ada yang masih ingat? Untuk akun yang akrual itu apa aja? AJP yang ada di akrual, akun apa aja ya? Yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Apa Kak? Akun yang disesuaikan yang ada di dalam akun akrual. Yang ada dalam akun akrual apa aja kemarin? Perlengkapan. Belum, kita belum masuk ke perlengkapan. Nih, akrual nih di sini. Nah ya. Nah. Oke. Untuk pos akrual yang kemarin kita bahas di pertemuan minggu kemarin, hari apa ya kemarin tuh? Kita sudah mengetahui 2 kelompok akun yang disesuaikan pada jurnal penyesuaian, yaitu kelompok akun akrual dengan tangguhan. Nah, di sini untuk yang akrual ada 2, yaitu beban akrual dan pendapatan akrual. Beban akrual itu adalah beban yang masih harus dibayar. Kapan dibayarnya? Pada periode akuntansi selanjutnya. Pendapatan akrual apa? Kalau pendapatan akrual, kita menyesuaikan akun-akun pendapatan yang harus diakui pada periode selanjutnya. Pendapatan apa Kak? Pendapatan yang masih harus diterima gitu. Nah, kemudian yang kedua kemarin ada pos tangguhan. Masih ada yang join ya. Pos tangguhan. Nah, kemarin itu di pos tangguhan pun ada 2. Ada beban yang dibayar di muka dan juga pendapatan diterima di muka. Jadi keempat akun kemarin sudah kita bahas. Kalau ada yang mau review silakan dicek di YouTube untuk rekodnya ya, untuk pembahasannya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pos yang ketiga, yaitu pos penyusutan. Jurnal penyesuaian tentang penyusutan. Kalau kemarin akrual sudah, kemudian untuk tangguhan sudah. Nah, sekarang di pos penyusutan. Kak, ada yang nanya ke saya kayak gini, Kak, untuk jurnal yang ada di AJP itu baku nggak ya? Atau akunnya masih itu aja nggak ya? Jadi kita tinggal ngafalin aja apa gimana Kak? Gitu. Nah, jawabannya adalah untuk akun yang ada di jurnal penyesuaian itu baku. Kita cukup menghafalkan atau cukup memahami jurnal yang sudah dipelajari di kelas ini. Nah, untuk selanjutnya seperti apa? Sisanya kita hanya memahami soal aja. Karena untuk materi AJP atau soal-soal AJP itu masih itu-itu aja pembahasannya. Kalau nggak penyusutan, perlengkapan yang udah dipakai, kemudian kita cari sisanya berapa yang di gudang. Kemudian sisa yang terpakai, perlengkapan yang terpakainya berapa. Seperti itu. Kalau misalkan tentang penyusutan, sekarang kita tentang penyusutan. Kalau tentang beban yang dibayar di muka, apa yang diakuinya, yang sudah dipakai atau yang belum. Ternyata ada 2 posisinya, mau yang dipakai atau yang belum dipakai. Itu ada jurnalnya masing-masing ya. Jadi tidak melulu
bahwa AJP untuk beban dibayar di muka atau pendapatan diterima di muka itu yang sudah terpakai. Tidak. Tapi yang belum dipakai pun bisa kita akui. Tapi ada syaratnya juga. Jurnal pada saat pengakuan transaksinya itu yang berbeda. Seperti itu. Mau tahu lebih lanjutnya untuk yang akrual dan pendapatan, silakan cek nanti di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan membahas penyesuaian mengenai penyusutan. Ya, jadi sekarang penyusutan aset tetap. Kalau dulu ketika saya masih belajar akuntansi banget, ngebayangin penyusutan itu apa ya, kok ada angkanya, apakah berbentuk uang apa gimana gitu kan. Kalian ngebayangin kayak gimana penyusutan itu? Penyusutan, kalian kenal sama akun penyusutan nggak? Kenal sama akun penyusutan? Untuk yang kasih Gimana Habibah? Apa itu penyusutan, Bib? tidak dipakai. Oke. Yang lain ada lagi? Ada lagi yang lain? Apa yang kalian kenal? Oke. Jadi penyusutan itu adalah pengurangan nilai manfaat. Itu simpelnya. Tapi di samping itu kita harus mengetahui secara lengkapnya dulu. Nah, di sini penyusutan ada yang bisa tolong bantu baca? Baca aja, Kak. Iya, baca aja. Saya, Kak. Boleh. Penyusutan aset tetap. Penyusutan atau pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan, kecuali tanah yang itu hak milik, hak guna bangunan, hak dan hak pakai, dimiliki dan bukan untuk menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud selain bangunan dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Oke, sih. Terima kasih Rati. Sekarang Sama-sama, Kak. Oke, sekarang kita bahas ya. Penyusutan aset tetap. Yang ada di bayangan kita penyusutan itu ada angkanya dan kita kira itu berupa uang. Ternyata itu bukan. Sama sekali bukan uang. Di sini untuk penyusutan itu adalah pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud kecuali tanah. Setiap harta yang berwujud dan mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun, minimal 1 tahun, berarti dari 1 tahun ke atas ya, itu mengalami pengurangan nilai manfaat. Nah, ketika suatu aktiva tetap yang berkurang nilai manfaatnya, maka itu adalah penyusutan namanya. Contoh, ketika kalian beli handphone baru, setelah pemakaian 1 tahun, 2 tahun, pasti ada sesuatu yang berbeda. Entah itu dari kesehatan baterainya, entah itu dari misalkan kameranya, atau speaker dan yang lain-lain. Nah, hal tersebut itu akan mempengaruhi berkurangnya sebuah nilai dari aktiva tetap tersebut.
Nah, kemudian penyusutan itu dikenakan atas apa, Kak? Penyusutan dikenakan atas aktiva tetap yang kita miliki, bukan atas hak guna saja. Atau misalkan kita sewa gedung, ketika kita menyewa gedung, kita tidak perlu menghitung penyusutan atas gedung tersebut. Kenapa? Karena itu bukan milik kita. Seperti itu. Berbeda halnya gedung tersebut hak milik perusahaan kita, maka kita wajib menghitung untuk nilai penyusutan yang dialami oleh gedung yang kita miliki. Sekali lagi, bahwa penyusutan tidak terjadi pada sesuatu yang kita sewa. Atau kalau terjadi ya sama terjadi, cuman untuk pengakuan penyusutannya tidak diakui oleh kita, melainkan penyusutannya diakui oleh si pemilik aktiva tetap tersebut. Oke. Nah, sekarang selain gedung apalagi yang mengalami penyusutan? Contoh, ada peralatan, ada mesin, kendaraan. Kalian beli motor baru misalnya 1 tahun 2 tahun, pasti ada yang berbeda. Kenapa bisa berbeda? Yaitulah, semakin lama aktiva tetap dipakai, itu bukan semakin bagus, bukan semakin bertambah nilai, tapi semakin berkurang nilainya. Maka suka ada misalkan ada yang jual beli barang bekas dengan barang yang baru, meskipun baru dibuka segelnya, ketika kita mau jual pasti berkurang harganya. Nah, itu yang dikatakan penyusutan, pengurangan nilai manfaat. Padahal masih sama-sama baru, cuman baru dibuka segel aja. Tapi tetap yang namanya penyusutan itu hanya diakui oleh si pemilik, bukan yang penyewa ya. Jadi ketika kalian mau sewa motor untuk 1 tahun, kita nggak perlu ngitung penyusutannya. Cukup kita menghitung penyusutan yang menjadi hak milik kita. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyusutan. 1. Faktor penyusutan fisik. 2. Faktor penyusutan fungsional. Jadi penyusutan itu ada yang terlihat secara fisik, berarti kita bisa lihat, bisa kita raba gitu ya, secara wujudnya. Ada secara fungsional. Contoh kita yang familiar mah handphone lah. Handphone itu sangat familiar banget dengan diri kita gitu ya. Ketika kita beli handphone baru, secara fisik mulus, glowing, kinclong, belum ada sidik jari yang nempel gitu kan. Kemudian secara fungsional masih pokoknya enak lah, lancar gitu ya, dipakai multitasking, buka Instagram, buka YouTube tanpa di close gitu ya, tanpa dibersihkan sampahnya, masih lancar-lancar aja. Ketika HP kita baru sebulan setelah 2 bulan ke sana pasti terasa tuh HP kita mulai panas kalau secara fungsional, kemudian mulai nge-lag. Terus kalau secara fisik ada cacat-cacatnya karena kebanting, kemudian bahkan ada yang retak. Nah, itu yang dinamakan faktor-faktor penyusutan, baik secara fisik ataupun yang fungsional. Hal tersebut bisa mengurangi apa? Mengurangi nilai manfaat atau mengurangi nilai jual juga bisa. Beli HP baru dengan beli HP second pasti berbeda harga, bahkan jomplang. Waktu itu saya temen ada yang beli HP apa itu? Reno 6. Reno 5. Reno 5 waktu awal keluar itu harganya sekitar 5 juta. 5 juta ya. Nah, setelah dia pakai baru 3 bulan, ditawarkan ke counter yang sama pada saat dia beli, dari 5 juta hanya diterima 3 juta. Padahal baru 3 bulan loh. Belum ada cacat apapun,
belum, ya secara fungsional pun masih aman-aman aja gitu. Tapi hal tersebut tidak bisa dihindari gitu. Memang ada berupa pengurangan nilai yang sangat besar. Itu contohnya. Nah sekarang, apa kaitannya dengan perusahaan? Kenapa penyusutan itu harus dihitung? Itu berkaitannya dengan pajak, dengan dasar pengenaan pajak nantinya. Karena apa? Karena seluruh kekayaan perusahaan itu dilaporkan dalam laporan keuangan, dan nominal-nominal yang ada di dalam laporan keuangan itu dikenakan pajak, termasuk laba yang kita dapatkan. Kemudian apalagi kita mempunyai barang mewah ya, perusahaan kita punya barang mewah, itu pasti dikenakan pajak di setiap periodenya. Selanjutnya di sini faktor-faktor lain ya dalam penentuan jumlah beban penyusutan. 1. Nilai perolehan aset. 2. Nilai sisa. 3. Umur manfaat yang diperkirakan. Bisa disebut sebagai faktor, bisa juga disebut sebagai dasar perhitungan penyusutan. Kita harus mengetahui 3 poin ini. Sebelum kita mau menghitung penyusutan, kita harus mengetahui nilai perolehannya. Nilai perolehan itu nominal yang kita keluarkan atau biaya yang kita keluarkan atas perolehan suatu aktiva. Contoh misalkan, Nurul beli rumah. Nurul beli rumah ya. Tapi dipisahkan antara tanah dengan bangunan. Contoh, Nurul mau menghitung perolehan rumahnya. Perolehan rumah itu untuk membangun, untuk bahan-bahannya aja misalkan udah habis 100 juta. Untuk biaya tukangnya 50 juta. Kemudian biaya lain-lainnya 30 juta. Contoh. Itu untuk biaya rumahnya aja, biaya bangun rumahnya aja. Belum termasuk biaya tanah. Itu tanah dibedakan, beda lagi. Karena untuk tanah tidak mengalami penyusutan. Berarti kan totalnya sudah 180 juta di situ. Harga perolehan sudah diketahui 180 juta. Nilai sisa itu nilai aset tetap yang ditetapkan oleh perusahaan. Nilai residunya mau berapa nih ditetapkannya? Selama umur manfaat atau selama umur ekonomis. Umur ekonomis pun sama ditetapkan oleh perusahaan. Contoh, nilai sisa mau ditetapkan senilai 50 juta untuk gedungnya. Kemudian untuk umur manfaat atau umur ekonomis ya, dalam akuntansi itu sering dikenal dengan umur ekonomis, 20 tahun. Berarti dari ketiga poin tersebut kita baru bisa menghitung penyusutan. Penyusutan pun hati-hati, tidak hanya saldo menurun, tidak hanya metode garis lurus saja. Tapi ada metode-metode lainnya yang harus kita pelajari juga. Nah, di sini ada metode penyusutan yang pertama, metode perhitungannya ya. Yang pertama, ada metode garis lurus atau dikenal dengan straight line method. Rumusnya apa? Rumusnya biaya depresiasi per tahun ini tuh maksudnya untuk mencari biaya penyusutan per tahun. Sama dengan nilai perolehan dikurangi nilai sisa dibagi taksiran usia aset tetap atau taksiran umur ekonomis. Ini yang paling sering digunakan tuh metode garis lurus. Kenapa? Karena tidak berubah-ubah nominal penyusutannya. Contoh tadi, gedung 180 juta harga perolehannya. Kita terapkan ke sini. Siapa yang mau coba hitung? Harga perolehannya 180 juta dikurangi nilai sisa, berarti tadi nilai sisanya 50 juta. Dibagi taksiran usia aset tetapnya 20 tahun.
Maka 180 juta dikurangi nilai sisa 50 juta, hasilnya 130 juta dibagi 20 tahun. Langsung aja 130 bagi 20. Silakan coba hitung. Berapa hasilnya? 6.500.000. Berapa? 6.500.000. 6.500.000 per tahun. Kalau kita mau mencari per bulan, sisa di bagi aja 12 yang 6.500.000 per tahun itu. Oke. Sebelum ke jurnal, kita pelajari dulu metode perhitungannya, karena untuk jurnal sama-sama aja, gitu-gitu aja. Yang kedua, di sini metodenya metode tahun menurun atau saldo menurun, bisa disebut dengan itu. Nah, di sini untuk saldo menurun atau perhitungan angka tahun ya, ini perhitungan angka tahun, jumlah angka tahun, bisa dihitung berdasarkan umur ekonomis. Nanti untuk ini ada contoh soalnya di sini nih. Jumlah angka tahun. Biar lebih jelas ya. Nah, ini jumlah angka tahun nih. Contoh soal untuk jumlah angka tahun. Awal bulan Januari 2008 dibeli sebuah aset dengan harga perolehan sebesar 100 juta. Ya. Berdasarkan estimasi manajemen, aset tetap ini diperkirakan memiliki umur ekonomi selama 5 tahun. Dengan nilai sisa sebesar 5 juta. Jadi, ceritanya suatu perusahaan itu beli aset tetap. Harganya 100 juta. Umur ekonomisnya 5 tahun. Untuk nilai residunya 5 juta. Maka untuk perhitungan sum of the year atau jumlah angka tahun, seperti ini contohnya. Dengan menggunakan asumsi di atas berarti bahwa nilai penyebutnya atau nilai, nah yang ini, ada penyebut, ada pembilang. Kita harus cari penyebutnya terlebih dahulu. Penyebut itu kita cari dengan cara apa? Dengan cara, kan tadi 5 tahun nih, 1, 2, 3, tambah 4, tambah 5. Kenapa kita bisa mengasumsikan ini dijumlahkan? Itu sudah aturannya, bahwa ketika umur ekonomis 5 tahun, kita harus menjumlahkan semua angka yang ada di dalam 5 tahun ini. Berarti dari angka 1 sampai ke angka 5, kita akan melewati angka 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk semua angka ini ditotalkan menjadi 15. Seperti itu. Kemudian tabel di sini, tabel metode jumlah angka tahun. Untuk tabel perhitungannya bisa diperhatikan sini. Ingat-ingat lagi tadi. Untuk harga perolehannya 100 juta. Kemudian nilai sisanya 5 juta. Sedangkan kita harus mencari penyusutan per tahun. Jadi kalau menggunakan metode sum of the year atau jumlah angka tahun, untuk nominal penyusutan per tahunnya itu berbeda, atau bisa disebut dengan fluktuatif, beda-beda, berubah-ubah. Beda dengan tadi itu metode garis lurus. Kalau garis lurus setiap tahun sama selama umur ekonomisnya belum habis. Lanjut sekarang. Perhatikan di sini tabelnya. Untuk cara perhitungannya nih. Awalnya ini kosong. Kita hanya mempunyai saldo 100 juta ini. 30 dihilangkan ya. 30 dihilangkan. 100 juta di sini. Kemudian dari 2008 pada saat pembelian 5 tahun ke depan otomatis
sampai 2012. Maka di sini tahunnya 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Cara perhitungan per tahunnya ini kayak gimana? Caranya di sini kita harus istilahnya diturunkan ya. Jadi dari mulai 5, 4, 3, 2, 1. Kita hitung mundur tahunnya. Meskipun di sini tahun pertama. Kenapa tahun pertama bisa diasumsikan sebagai angka 5 di sini? Atau 5 tahun? Karena masih belum dihitung penyusutannya. Berarti untuk dalam nilai dalam umur ekonomis 5 tahun, ketika kita baru memasuki tahun pertama awal, otomatis umur ekonomis kita masih berjumlah 5 tahun kan? Contoh, inilah. Iya, Kak. Gimana? Gimana, Dek? Ada yang nanya barusan? Gak ada? Oke, lanjut. Sekarang, asumsinya pada tahun pertama umur ekonomis kita masih 5 tahun. Jadi, rumusnya 5 per 15. 5 ini dari mana? Dari umur masih 5 tahun. Kemudian, yang 15 dari mana? Dari total umur ekonomis. 100 juta dikurangi 5 juta. Kenapa di sini 5 juta? Karena rumusnya adalah dikurangi nilai residu. Maka untuk penyusutan per tahun 2008 atau untuk nominal di sini yaitu 31.667.000 rupiah. Ini untuk penyusutan tahun 2008. Ini nominalnya. Disimpan di mana? Disimpan ke sini, ke akumulasi penyusutan. Nilai buku akhir kita dapatkan dari mana? Dari 100 juta dikurangi akumulasi penyusutan tahun 2008. Maka selisihnya disimpan di nilai buku akhir sini. Sampai situ dulu. Bisa dipahami untuk perhitungannya? Jadi alurnya itu Iya, Kak. oke, mantap. Sekarang saya contohkan lagi yang kedua. 2009. Kenapa di sini 4? Karena ini tahun kedua. Ketika kita sudah memasuki tahun kedua, maka tahun pertama sudah dilewati. 1 tahun sudah ya. 5 dikurangi 1 tahun sudah habis, sisa 4. 4 dibagi 15 dikali harga perolehan 100 juta dikurangi nilai residu 5 juta sama dengan 25.333.000 rupiah. Ini untuk nominal penyusutan di tahun 2009. Antara 2008-2009 berbeda ya. Kenapa? Karena memang pembilangnya yang berbeda. 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu untuk tahun pertama, 4 itu untuk tahun kedua. Dan sekarang penyusutan untuk tahun kedua berbeda dengan yang tahun pertama. Sekarang, ketika kita sudah menemukan nominal penyusutan untuk tahun kedua, maka kita harus jumlahkan di akumulasi penyusutan. Kenapa harus dijumlahkan? Karena kita akan mengisi akumulasi. Yang namanya akumulasi berarti total penyusutan dari semua tahun. Kalau misalkan baru yang ketemunya baru 2 tahun, ya sudah kita tinggal jumlahkan saja. 31.667.000 ditambah 25.333.000. Hasilnya 57 juta. Sekarang untuk nilai bukunya berapa? Kita tinggal kurangi yang awalnya. Di tahun pertama tersisa 68.333.000. Maka di tahun kedua jadi 43 juta. Hasil dari mana? Dari 68 sekian ini dikurangi 57 juta ini. Seperti itu. Coba ada yang bisa jelaskan untuk tahun ketiga? Silahkan. Saya, Kak. Boleh, so. Kan itu udah tahun ketiga, jadi kan udah 2 tahun berlalu, makanya itu
3/15. Hmm. Tetap dikalikan. Gimana? Tidak terlihat, Coba Kak. diulangi. Mohon maaf, presentasinya tidak terlihat yang itu. Ini udah lihat belum? Sudah, Kak. Ini udah kelihatan? Sudah. Udah. Oke. Lalu nilai perolehan tadi dikurangi nilai sisanya, jadi 100 juta dikurangi 5 juta, hasilnya 3/15 dikali 95 juta sama dengan 19 juta. Nah, setelah itu ditambahkan 56. Nah, akhirnya 100 juta itu 7 juta, hanya 24 juta. Oke, sip, mantap. Udah, Kak. Terima kasih Rati. Ada yang mau coba lagi? Silahkan dicoba yang tahun keempat di tahun 2011. Ada yang mau coba lagi? Yuk, dicoba yuk, biar bisa. Biar paham, karena penyusutan itu tidak melulu menggunakan metode garis lurus. Jadi kita harus bisa semuanya, semua metode. Sok, silakan. Ada yang mau coba? Kalau tidak ada, lanjut Rati sampai tahun kelima. Saya, Kak. Boleh Dika, silakan tahun keempat. Untuk tahun keempat 2011 ini, karena sudah 3 tahun berlalu, maka sisanya masih 2 tahun, sehingga perhitungannya yaitu 2/15 kali 100 juta dikurangi 5 juta, yaitu 95 juta. Hasilnya ada 12.667. Mantap. Iya, untuk Salah sebentar. penyusunannya. Kemudian untuk kumulasi penyusutannya yaitu dari tahun ketiga, yaitu 76 juta ditambah dengan 12.667, yaitu 68.667 juta ribu ya. Kemudian nilai buku akhirnya yaitu 100 juta dikurangi kumulasi penyusutan tahun keempat, yaitu 88.667, senilai 11.333. Oke, Gitu, Kak. sip, mantap. Oh ya, untuk nilai buku akhir itu nilai buku yang awal dikurangi nilai akumulasi penyusutan per tahun tersebut ya. Jadi saya tadi sempat salah mengatakan yang 68 juta dikurangi 57, bukan, tapi yang 100 juta dikurangi 57. Seperti itu. Oke, sekarang yang tahun kelima. Siapa yang tahun kelima? Tahun kelima siapa yang mau coba-coba? Ada lagi? Yuk belajar, coba yuk. Karena ketika kita menerima ilmu baru, kalau nggak diekspos, itu bakalan jadi unek-unek nantinya. Ilmunya kita bisa dapat ilmu, pertama kita harus explore, kemudian diekspos supaya cepat nempelnya. Itu sih pesan dari guru saya. Boleh Nurul, silakan. Tahun kelima Nurul. Nurul hilang. Mic-nya masih mute.
Oke, mau sama siapa nih? Dika atau Rati nih yang tahun kelima? Nurul hilang. Mau tanya Kak. Oh, mau tanya, silakan. Gimana? Ya, halo Kak. Gimana? Mau tanya apa? Suaraku nggak masuk ya? Suaraku nggak masuk ya Kak? Udah masuk sekarang. Nggak masuk lagi suaranya. Udah Kak. Udah, Masuk Kak. udah. Hah? Udah masuk sekarang. Gimana? Udah. Ya. Kak, bisa jelasin ulang lagi yang apa? Yang 15 Kak. Maksudnya yang cara dapatnya tuh kayak gimana Kak? Masih bingung Kak di situ. Oke, siap. Yang 15 kita dapat dari mana? Dari 5 tahun ini. 5 tahun ini asumsinya adalah kita mendapatkan umur ekonomis 5 tahun itu pasti kita melewati tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Maka dari nominal-nominal itu atau angka-angka itu 1, 2, 3, 4, 5 yang ini itu dijumlahkan. Berarti 1 itu untuk tahun pertama, 2 itu untuk tahun kedua, 3 untuk tahun ketiga, 4 untuk tahun keempat, dan 5 untuk tahun ke-5. Jadi 15 itu untuk penyebut yang umur ekonomisnya 5 tahun. Kalau misalkan umur ekonomis dari aset tetap ini 6 tahun, berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. 15 tambah 6 berapa? Jadi 21. Kalau misalkan umur ekonomisnya 6 tahun, maka di sini penyebutnya 21. Dan yang di sini yang paling pertama disebutkan pada tahun pertama di pembilangnya yaitu 6. Seperti itu. Paham, Nurul? Coba, kalau misalkan untuk umur ekonomisnya 7 tahun, berapa yang harus dijumlahkan? Siapa yang bisa jawab? Satu tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Pokoknya untuk penyebut ini disesuaikan dengan umur ekonomis. Kalau umur ekonomisnya 4 tahun, ya udah sisa kita totalkan aja 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Seperti itu aja. Begitu, Nurul. Ya Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, sekarang ini yang terakhir nih. Yang penyusutan tahun kelima, yaitu di tahun 2012. Terakhir untuk pembilangnya 1. Karena 4 tahun sudah berlalu. 5 dikurangi 4 sisa 1. Untuk penyebut tetap 15 karena kita hanya menghitung 5 tahun. Dan 5 tahun kita dapatkan dari 1, 2, 3, 4, 5 itu ditotalkan. Selanjutnya 1/15 dikali 100 juta untuk harga perolehan dikurangi 5 juta untuk nilai residu atau nilai sisa sama dengan 6.333.000. 6 juta ini diapakan? Ditotalkan. Bersama apa? 6 juta ini ditotalkan dengan 88 juta sekian ini. Totalnya jadi 95 juta. Maka nilai buku akhir 5 juta sesuai dengan nilai buku yang tercantum pada soal yang kita taksir tadi. Korelasi antara nilai buku akhir yang ada di perhitungan ini dengan nilai buku akhir atau nilai residu yang ada di dalam soal harus sama nilainya. Ya minimal kalau beda koma-koma ada 0,0 itu nggak apa-apa. Tapi kalau bedanya jomplang berarti perhitungan kita salah. Kalau misalkan nilai buku akhirnya ini sudah 5 juta dan sesuai dengan apa yang ditaksir pada soal tadi, di sini nilai sisa sebesar 5 juta. Maka perhitungannya sudah benar. Seperti itu untuk metode jumlah angka tahun. Oke? Bisa dipahami untuk jumlah angka tahun? Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan.
Najwa, Kak, aku mau tanya, berarti kalau tahunnya 6 tahun, untuk penyebutnya itu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Betul deh. Jadi untuk penyebutnya, hasilnya adalah, kalau tadi yang 5 itu 15, tinggal tambah 6 aja. Jadi 21 penyebutnya. Seperti itu Najwa. Ya. Saya membagikan link ke file ini link apa? Dewi Sinta link apa ini? Maaf Kak, Oh, oke. Oke, Najwa. Siap, nggak apa-apa, Dew. Najwa sudah mengerti. Ada yang mau ditanyakan kembali? Yang lain silakan, kalau ada yang ingin bertanya. Nanti jadi jerawat kalau nggak ditanyain. Karena yang nggak ikut meet itu ada beberapa yang memang bentrokan. Ada yang bentrok, ada yang izin, ada yang berhalangan lah intinya. Dan mereka tuh sangat-sangat ingin ikut. Kenapa? Karena kalau lihat di YouTube katanya nggak bisa nanya gitu. Makanya, nah sekarang untuk yang sudah mempunyai kesempatan kita bertemu di Google Meet ini, sok silakan dimaksimalkan waktunya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau misalkan tidak ada, nanti saya yang nanya ke kalian. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya, metode jumlah angka tahun sudah. Saldo menurun. Saldo menurun itu ada yang ganda, ada yang tunggal. Tapi kalau ini kepanjangan, jangan dulu lah ya. Kepanjangan ini mah. Udah, paling segitu aja dulu untuk perhitungannya. Nah, sekarang masuk ke jurnalnya. Jurnal yang ada di dalam penyesuaian aset tetap baku. Di sebelah debit pasti beban penyusutan. Di sebelah kredit pasti akumulasi. Nah, sekarang kita matchingkan dengan yang di soal tadi ya. Tadi kan jurnalnya sudah diketahui. Apa jurnalnya tadi tuh? Beban penyusutan di debit, akumulasi penyusutan di kredit. Sepakat? Sepakat ya? Untuk jurnalnya? Oke. Oke, sip, mantap. Sekarang kalian sudah mengetahui jurnal yang ada di dalam penyusutan itu beban penyusutannya sebelah debit. Kenapa? Karena ketika aktiva tetap mempunyai nilai penyusutan setiap periode akuntansi, maka itu diakui sebagai beban. Maka beban kita bertambah. Sedangkan akumulasi di sebelah kredit. Akumulasi itu adalah akun harta. Tetapi sifatnya mengurangi aktiva tetap. Jadi nanti di neracanya akumulasi itu nilainya minus. Kenapa? Karena mengurangi nilai aktiva tetap. Seperti itu. Nah, sekarang masuk kepada sebentar. Masuk pada penjurnalan. Silahkan di jurnal untuk siapa ya? Ratih. Ratih tolong jurnal untuk tahun pertama yang ada di 2008 ini. Beban penyusutannya yang mana? Akumulasi penyusutannya yang mana? Saya belum kasih contoh untuk nominalnya. Silakan di jurnal untuk tahun pertama. Penyusutan tahun pertama di beban penyusutan pada akumulasi penyusutan Rp31.667.000. Oke, sip, betul. Untuk tahun kedua, Irmayana, jurnalnya apa? Beban penyusutan pada debit Rp31.667.000. Ada akumulasi penyusutan pada kredit.
Oke, betul. Beban penyusutan pada debit 25 juta. Itu angkanya saya nggak kelihatan. Ya, ini 300 terlalu kecil ya. 25 juta berapa ya? Udah kelihatan. Akumulasi penyusutan 57 juta. Oke. Sekarang tahun ketiga. Tahun ketiga sama Dewi Sinta. Tolong di jurnal untuk penyusutan tahun ketiga di soal ini. Dewi Sinta hadir? Oke, nggak ada. Yang ada siapa di sini? Dika. Ya Kak. Tahun ketiga, Dek. Jurnal untuk tahun ketiga. Yang 2010. Jurnal untuk tahun ketiga, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 19 juta. Mantap. Kadek? Hadir? Kadek ada? Hadir, Kak. Oke. Silakan. Yang tahun keempat. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan yaitu 12.667 juta. Mantap. 12.667.000. Terakhir sekarang tahun kelima Lutfia. Lutfia ada? Ya, Kak. Oke. Tahun kelima, Dek. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 6.300. Oke, sih. Nah, itulah ya. Untuk dua metode penyusutan. Yang pertama tadi berdasarkan metode garis lurus. Yang kedua, metode jumlah angka tahun. Untuk jurnalnya, jurnal untuk penyusutan aktiva tetap adalah satu di kreditnya, di debitnya beban penyusutan titik-titik. Jadi untuk titik-titik itu bisa diisi dengan aktiva tetap apapun. Contoh di sini saya ketik beban penyusutan titik-titik. Jadi di sini tuh bisa diisi dengan aktiva tetap apa yang sedang kita susutkan. Aktiva tetap. Sebelah debit ya. Sebelah kreditnya akumulasi penyusutan titik-titik. Untuk titik-titik ini bisa kalian isi dengan sama aktiva tetap juga. Aktiva tetap yang sedang kita susutkan. Aktiva tetap. Ini sebelah kreditnya. Kalau untuk jurnalnya gimana? Ini berubah-ubah atau tidak? Tidak. Setiap kita menjurnal untuk akumulasi penyusutan, pasti jurnalnya ini tidak akan berubah-ubah. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya depreciation expense. Biar kalian mengetahui juga, ini bahasa Inggrisnya. Belum ketik. Expense. Sebelah debit. Kalau mau pakai bahasa Inggris berarti di sini pakai off ya, off titik-titik. Itu tinggal sebutkan aja bahasa Inggris dari apa yang dari aktiva tetap yang sedang kalian hitung penyusutannya. Yang kedua, yang akun kedua sebelah kreditnya adalah akumulasi. Accumulation. Accumulation depreciation. Of titik-titik. Ini sebelah kreditnya. Seperti itu. Jadi ini jurnal yang bahasa Indonesia, ini jurnal yang bahasa Inggrisnya. Kemudian saya ada satu soal di sini
Satu contoh soal. Silakan tolong isi. Tolong isi yang ini. Poin E. Poin E itu peralatan kantor disusutkan sebesar 10%. Maka jurnalnya apa dan nominalnya berapa? Ini tanpa menyebutkan metode, garis lurus, atau metode apapun. Ini langsung dipresentasikan untuk penyusutan senilai 10% per tahun berjalan ini di 2008 ini. Coba, ada yang bisa jawab? Cung? Yang bisa jawab, Cung? Dasar perhitungannya ada di neraca saldo. Ada tidak? Dika, bisa di? Rati? Perhitungannya Kak. Iya. Itu ngitungnya pakai yang tahun juga enggak, Kak? Nggak perlu, karena di sini langsung disusutkan sebesar 10%. Yunita nggak ada suaranya, yuk. Saya Kak. Boleh. Boleh, silakan. Jadi kalau itu berarti 10/100 dikalikan dulu yang peralatan kantornya itu yang peralatan ya. Jadi 10/100 dikali 7 juta. 7 juta 800. Hasilnya berapa? Suaranya nggak ada, Dek. Bentar Kak, lagi ngitung. 780.000. Oke, jadi jurnalnya 780.000. Beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. nominalnya 780.000. Kalau Oke. saya setelah dihitung 780, tapi kalau saya hitung 780.000 itu dihitung lagi Kak, dari bulan Juni sampai Desembernya itu berapa gitu Kak. betul. Bukan dari bulan Juni ke Desember, tapi dari Januari ke Juni. Karena yang sudah terhitung pada 2008 kan Januari ke Juni. Tapi di sini asumsinya 1 tahun. Jadi dari tahun sebelumnya. Cuman ini perhitungannya per bulan Juni aja. Gitu. Berarti dari Januari sampai Nggak, ini Juni ya, Kak? asumsinya untuk 1 tahun aja, Dek. Asumsinya untuk 1 tahun, belum ke 1 bulan ataupun ke Januari ke Juni. Asumsinya untuk 1 tahun aja dulu. berarti dihitung persennya aja gitu ya Kak. Iya, betul. Jadi untuk di sini dihitung persenannya saja. Persentasenya saja. Tadi 10% dikali 7.800.000. Kenapa? Karena saya baru menginstruksikan untuk 1 tahun yang 2008 aja, belum memperhatikan bulannya bulan apa. Untuk asumsi 1 tahun, nilai penyusutan yang terjadi di sini yaitu 10% dari harga perolehan peralatan kantor, yaitu yang 7.800.000. Maka hasilnya yaitu 780.000 per tahun. Kalau kita mau mencari untuk per bulan Juni ini, kita cari di sini. Nah, di sini kan neraca saldonya per 30 Juni. Sedangkan kita juga sedang menghitung jurnal untuk 30 Juni. Maka di sini tuh bisa terhitung 1 bulan saja.
karena di sini neraca saldonya per 30 Juni. Kita melakukan penyesuaian 30 Juni. Berbeda halnya di sini neraca saldonya neraca saldo per tanggal 1 Januari misalnya. Bulan Januari ya. Neraca saldo bulan Januari. Kalau di sininya asumsinya per 30 Juni sedangkan neraca saldonya Januari, maka itu bisa dihitung sebagai Januari ke Juni, yaitu 6 bulan. Tapi karena di sini 30 Juni, di sini juga 30 Juni, jadi asumsinya 1 bulan. Tadi per tahunnya 780.000. Maka kalau per bulan untuk nominal penyusutan yang 30 Juni ini 780.000 dibagi 12. Hasilnya berapa, Dek? Tolong hitungin. 65.000 Kak. Nah, seperti itu. Jadi perlu hati-hati. Terkadang mahasiswa itu terkecoh oleh soal di AJP. Kadang ada yang langsung mencantumkan presentase seperti ini. Ini mempermudah ya ketika ada petunjuk soal. Kadang ada yang hanya kalimat clue saja. Kita hanya wajib mengetahui neraca saldo awalnya per tanggal berapa. Kemudian kita sedang menyesuaikan tanggal berapa, di bulan apa. Contoh, neraca saldo di sini per tanggal 30 Juni 2008 di tahun yang sama, 30 Juni 2008. Maka ini asumsinya 1 bulan untuk penyusutannya. Cara mencarinya untuk per bulan Juni ini seperti apa? Yaitu 10% dikali 7.800.000 dibagi 12. Maka kita akan menemukan saldo penyusutan atau nominal penyusutan per 30 Juni 2008 ini untuk 1 bulan saja. Kalau misalkan neraca awalnya di sini tercantum Januari, sedangkan di sini 30 Juni, jangan kira itu perhitungannya untuk 1 tahun atau untuk 1 bulan. Tapi itu untuk 6 bulan. Kenapa untuk 6 bulan? Karena neraca saldonya Januari, sedangkan kita menyesuaikan di bulan Juni, akhir Juni. Maka itu asumsinya 6 bulan. Kenapa bisa 6 bulan? Dari Januari ke Juni, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi 6 bulan. Untuk mengetahui penyusutannya seperti apa? Ya tinggal dihitung saja 10% dikali 7.800.000. Nanti totalnya dibagi jadi 12. Setelah ketemu saldo yang per bulannya, ya kita kalikan 6 aja. Tapi bisa juga dengan cara 6/12 dikali 10% dikali 7.800.000. Bisa langsung seperti itu. Jadi nggak perlu bolak-balik ngitung. Itulah materi untuk hari ini mengenai penyusutan yang ada di dalam ayat jurnal penyesuaian. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Bisa dipahami materinya? Bisa, Kak. Oke, alhamdulillah. Kalau misalkan bisa, satu pertemuan ke depan lagi itu masih ada materi AJP. Jadi materi AJP itu dibagi menjadi 3 ya, untuk yang kemarin gak ikut. Materi AJP dibagi menjadi 3. Karena apa? Karena banyak. Tidak bisa dijelaskan dalam satu waktu. Kalau untuk menjelaskan bisa-bisa aja dalam satu waktu. Tapi untuk pemahamannya yang wajib diperdalam itu ya. Kemudian nanti di pertemuan kan ada satu pertemuan lagi ya. Nah, pertemuan lusanya kita akan ada surprise lah dari saya. Seperti biasa, pertemuan bareng kakak itu selalu ada kejutan. Tapi ada yang wah gitu, ada juga yang wah banget. Oke, itu aja paling untuk materi hari ini. Asik, siap. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan terus ya. Agar pertemuan kita diberikan kelancaran, tidak ada hambatan, dan mudah-mudahan kakak juga diberikan kesehatan selalu dan waktu yang luang. Untuk apa? Untuk bisa bertemu terus dengan kalian. Saya sangat senang bisa menyempatkan
kembali untuk mengajar secara efektif karena minggu-minggu kemarin sempat terganggu. Saya mohon maaf dan mohon dimaafkan. Mohon maaf banget ya. Tapi saya jamin untuk keberhasilan belajar kalian saya bisa jamin. Yang tadinya kalian belum bisa perhitungan, belum bisa penerapan, setelah kalian mengikuti kelas ini insya Allah bakalan bisa ya, karena sudah dibuktikan dengan kalian sendiri. Ketika kalian kemarin belum bisa jurnal, hari ini sudah bisa bikin jurnal umum. Ketika kalian belum bisa memahami AJP, bahkan ribet, bagaimana kita cara memahaminya? Dan alhamdulillah kalian sudah bisa. Ya, tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. karena di online nggak bisa seseru itu ya. Mudah-mudahan kita bakalan bisa ketemu secara tatap muka langsung, entah dimanapun kita ketemu nantinya. Kemudian jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya akan dilakukan besok ya. Besok itu jam berapa? Saya lupa. Besok jam berapa besok? 11.30. Besok masih besok itu malam minggu ya. Malam minggu jam 19.30. Oke, setengah 8 malam. Sampai ketemu besok malam mingguan bareng saya lagi. Gak boleh bosan-bosannya ya. Kita masih ada di materi AJP. Jangan lupa ini diaplikasikan untuk AJP-nya. Dan di pertemuan lusa insya Allah ada kejutan dari saya. Ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Iya, sama-sama.